Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,99%, dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Dan pada hari ini kita bisa lihat ternyata Bitcoin dominance mulai sedikit turun di angka 0,17% dalam 24 jam terakhir, dan untuk volume dia meningkat sebesar 12,21%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini terjadi koreksi yang lumayan sebesar 1,4%-an dalam 24 jam terakhir. Dan sayangnya untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, daily close-nya itu di bawah dari struktur. Walaupun nggak terlalu besar sih, tapi ya lumayan ya. Dia sedikit di bawah dari 30.400-an. Lalu untuk Ethereum juga terjadi koreksi sebesar 0,46% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 1874. Untuk BNB terjadi koreksi juga sebesar 0,89%, untuk XRP juga mirip-mirip di 0,85%. Lalu untuk Cardano, nah Cardano ini cukup besar ya, mengalahkan semua nih koreksinya ya, di 3,14%, dan sekarang trading di angka 0,28 sen ya. Jadi sepertinya masih kereject lagi oleh struktur yang sama, kita bisa di sini ya, nyaris ke triple top. Nanti coba kita lihat lebih jelasnya kayak gimana strukturnya ya. Untuk Dogecoin terkoreksi kurang lebih di 2%-an di angka 0,06. Untuk Solana terjadi koreksi juga sebesar 0,88%, dan Tron yang terakhir terkoreksi sebesar 0,39%. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara overview-nya. Sekarang kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Economic Calendar. Seperti biasa kita geser dulu ke GMT plus 7 supaya jadi WIB ya. Kita ganti dulu GMT plus 7. Dan kalau kita lihat pada hari ini sesuai dengan DCWT kemarin ya, nggak ada yang terlalu penting dari US. Jadi pada hari ini lagi-lagi kita lebih fokus ke TA. Untuk besok kita akan coba cek ya, besok ada yang penting atau enggak. Kita bisa di sini, oh ada ya. Nanti setengah 8 malam akan keluar core durable goods ya. Nah, untuk ini sendiri harapan kita adalah lebih rendah daripada ekspektasi, karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Kita ingin dia lebih rendah daripada ini, forecastnya belum keluar lucunya ya. Ya emang besok sih ya. Ya kita tunggu besok detailnya berapa forecastnya ya. Nah, selain dari core durable goods, juga nanti akan keluar juga data consumer confidence di sini, dan juga ada new home sales. Jadi besok lumayan penuh ya. Untuk consumer confidence harapan kita itu dia sama ya, lebih rendah daripada ekspektasi. Dan untuk new home sales juga sama sih ingat gua. Yes, semuanya lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan masuk ke newsnya. Untuk newsnya sendiri datang dari Rusia, di mana Rusia ini kemarin nyaris saja masuk ke perang saudara. Tetapi sepertinya krisisnya sudah selesai ya. Setelah Wagner ya, ini PMC-nya mereka lah. Kalau Amerika punya Blackwater, kalau Rusia punya Wagner, ternyata seperti itulah kasarnya ya. Nah, kalau kita di sini ternyata untungnya uprising ini short lived ya, hanya 36 jam saja, di mana akhirnya presiden dari Rusia itu Vladimir Putin sudah kembali seize power ya. Dan ribuan dari fighter dari para tentara Wagner ini yang dipimpin oleh warlord mereka yaitu Yevgeny Prigozhin ya, sudah beres lah, sudah mundur dari capital intinya. Untungnya face off-nya tidak pernah kejadian. Jadi nggak ada saling tembak-menembak. Ya minimal itu yang mereka laporkan ya. Tapi intinya dealnya ini sudah di reach, di mana jadi tidak ada pertumpahan darah lagi ya.
Nah, ini sebenarnya adalah suatu hal yang cukup buruk. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kemarin waktu perang dengan Ukraina saja, global ekonomi kacau ya. Apabila terjadi perang saudara di Rusia, nah ini akan ekstra kacau. Kenapa? Kita akan bahas di sini ya. Jadi kalau kita lihat ya, seperti yang gue tadi bahas sedikit, jadi perang di Ukraina kemarin itu membuat global ekonomi berantakan, terutama Eropa dan Amerika ya. Di mana Eropa, terutama Eropa ya, itu banyak sekali mengambil energi dari Rusia ya. Mengambil energi dari Rusia dan mengambil banyak gandum dari Ukraina. Nah, kebayang dua hal yang penting ya untuk makan dan energi berantakan. Itu harganya luar biasa loncat ya. Nah, tapi lagi-lagi penekanannya di sini sudah tidak ada lanjutannya atau si armed insurrection ini sudah diffused ya for now. Nah, dari sini kalau kita lihat menurut ini Foreign Ministry dari Qatar menyatakan bahwa the escalation of situation in Russia and Ukraine will have negative repercussions on international security and peace, dan terutama on food and energy supplies. Jadi lagi-lagi penekanan dia adalah kalau sampai ini lanjut ya konflik di daerah sana tuh Ukraina, Rusia, apalagi sampai ada perang saudara, ini akan berantakan nih untuk food dan energy supplies. Dan otomatis kalau food dan energy supplies berantakan, itu adalah inflasi besar-besaran ya. Ya mungkin Anda berpikir loh, Bang, kan cuma nanti di Eropa. Kalau sampai ini berlanjut lagi, menurut gua akan sampai kerasa ke kita, ke Asia juga. Jadi semoga aja mereka berdamai lah ya. Nah, selain dari itu juga yang menyeramkan adalah apabila ada terjadi meaningful loss dari Russian energy, juga bisa memforce China dan India untuk compete ya, untuk dan juga dengan other Western nations lain untuk supply ya. Nah, ini makanya kenapa akan mulai kerasa ke kita juga. Karena kalau ya seperti yang kita tahu, China ini banyak mendapatkan energi dari Rusia. Nah, kalau sampai ini hilang juga, China yang tadinya dapat dari sini, India juga dapat dari sini, akan mulai cari ke tempat lain. Nah, itu akan membuat market kita berantakan nih, Asia termasuk Asia Tenggara. And that's bad ya. Jadi political chaos ini bisa merestrict ekspor juga, energi juga, dan berbagai macam hal-hal lain. Jadi intinya kalau sampai ini lanjut lagi, ini akan buat inflasi tambah parah. Resesi udah pasti terjamin lah gitu kasarnya ya. Kita tahu di US kemarin kan Jerome Powell bilang masih mungkin masih mungkin iya gitu, tapi lebih ke iya. Nah, sekarang kalau sampai ini benar-benar tambah lagi ada perang saudara, udah pasti iya gitu ya. Jadi overall untung aja ini nggak sampai kemana-mana ya, at least for now. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA ya. Untuk TA kita bisa di sini kondisinya nggak optimal sih ya. Kalau kita di sini daily close-nya sedikit di bawah dari 30.400. Ya, sedikit di bawah ya. Nah, tapi masih ada probability dia bisa rally lagi ke atas. Jadi mungkin PR untuk hari ini Bitcoin adalah kembali daily close di atas dari 30.473. Itu PR untuk daily. Nah, untuk weekly-nya seperti yang kita tahu ini adalah hari Senin. Berarti sudah terjadi weekly close. Dan kita bisa lihat di sini untuk weekly close dari Bitcoin sesuai dengan harapan kita ya. Kita masuk ke sini di atas dari bull support band dan juga jauh di atas dari MA200 weekly. Artinya apa? PR Bitcoin berhasil dia selesaikan ya. Jadi sebenarnya buat lo yang sudah nonton DCWT dari kapan ya? Dari tahun lalu, dari kemarin-kemarin, pasti udah hafal dengan namanya bull support band. Bull support band ini menurut gue adalah satu indikator yang simple banget. Ini cuma MA20 weekly ya, dan juga WMA20 weekly yang simple dengan WMA21. WEMA 21. That's it. Very simple ya. Tapi nggak tahu kenapa dari cycle ke cycle ini ini bisa dengan jelas menunjukkan kita dalam kondisi bearish atau bullish ya. Selama bull support band menjadi support, itu adalah masa bullish. Tapi kalau di sini menjadi resisten seperti di sini ya. Nah, udah tuh ya masuknya ke dalam bearish ya, atau masuk juga ke bear market lah kasar seperti itu ya. Nah, seperti yang kita lihat, awalnya gue pikir nggak akan se ekstrim ini. Ternyata rally-nya juga mendekati seperti yang terjadi di Maret 2023 kemarin. Kenapa? Karena secara TA kita bisa lihat dia terpantul oleh bull support band. Kali ini arguably juga terpantul, plus dibantu juga dengan
Ya kita tahu fundamentalnya bagus ya. Fundamentalnya kemarin ada BlackRock, ada juga Fidelity dan lain-lain yang membuat rally Bitcoin cukup besar ya. Nah, jadi overall bagus ya. PR untuk weekly-nya, makronya sudah dia selesaikan sesuai dengan harapan kita. Nah, tinggal mungkin yang lebih apa ya, yang lebih ke depannya lagi adalah kalau bisa Bitcoin itu rally sampai ke angka 45.000 atau lebih bagus lagi kalau sampai ke 50 ribuan ya. Sorry, 50 di sini ya, 45 di sinilah kurang lebih ya. Kenapa? Karena seperti yang gue sudah bilang sedikit tadi di depan ya, ada kemungkinan Amrik terkena resesi. Apalagi kalau sampai Rusia perang lagi ya, ya itu pasti resesi. Kalau resesi, Bitcoin secara historically nggak bagus, harganya turun ke bawah. Nah, jadi just in case sampai terjadi lagi resesi seperti di 2020, yang kita perlukan adalah Bitcoin yang rally sejauh mungkin dari EMA 200 dan bull support band. Supaya kalau sampai dia drop, misalkan ini ya, dia drop, nah itu masih ada lagi bantalan. Sama seperti di sini ya. Dia kan rally nih, rally ya, menjauh dari bull support band, menjauh dari EMA 200, terus kena resesi. Apa yang terjadi? Drop, masih ada bantalan terakhir. Kalau dia nggak punya bantalan, ya dia masih di sini-sini aja terus ya, sini-sini, terus resesi, boom, nah bisa membuat lower low. Jadi lagi-lagi, ini masih ada satu trade yang luar biasa besar untuk cryptocurrency, terutama gini lah, untuk bull market kita kali ini adalah resesi dari US. Kalau sampai terjadi lagi resesi dan ternyata MA 200 bull support band tidak bisa nahan di daerah sini, ya, that's bad. Ada kemungkinan bisa membuat lower low. Ya, 15.000 mungkin terjadi lagi. Ya, jadi makanya penting sekali untuk Bitcoin bisa rally dengan cukup tinggi, ya, mendapatkan momentum yang cukup sampai terjadi resesi, aman, ada bantal lagi. Sama kayak inilah ya, lo loncat lebih prefer ada kasur kan di bawahnya. Kalau pakai ubin atau lantai, ya boom, lebih sakit. Kasarnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ternyata ya bisa dibilang masih belum berhasil retest juga sih. Jadi bisa dibilang gagal juga belum ya. Tapi harapan kita adalah dia bisa daily close pertama di bawah dari M50 deh ya. Di bawah dari di bawah dari M50. Lalu kalau bisa lagi dia daily close di bawah dari 102,05. Nah, lagi-lagi korelasinya adalah korelasi negatif. Indeks dolar apabila dia turun, kebanyakan membuat risk on asset itu juga naik, ya kebalikannya. Nah, jadi tentunya secara ya kita yang memegang berbagai macam risk on asset tentunya ingin dolar turun, ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu seperti biasa bahwa semua konten dari TCI atau dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua adalah bentuknya edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang membutuhkan hardware wallet, lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt apabila lo tinggal di Indonesia ya. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet yang ada di sini ya. Gue pribadi udah pernah review si Ballet dengan OneKey di sini ya. Nah, jadi nggak perlu lagi lo takut-takut berpikir bahwa aduh bang nanti ini asli nggak ya, atau bang ini compromise nggak ya. Nggak perlu takut karena lagi-lagi mereka adalah authorized reseller. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk posisi long kita sudah kena target TP ya. Tapi sebelum kita masuk ke posisi futures, kita bahas dulu posisi spot. Untuk posisi spot buy limit pertama sayangnya sudah tembus ya, tapi nggak apa. Buy limit kedua masih ada di 29.489 dan buy limit ketiga di 28.802. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures seperti pembahasan kemarin, retest 1, retest 2, target TP di sini ya, di upper band di 31.000. Harusnya udah kena, berarti sudah TP sebesar ya nyaris 2% lah. Kalau kita bulatkan 2%. Not bad ya. Nah, untuk posisi shortnya kita lihat nih, apakah pada hari ini daily close-nya di bawah atau di atas lagi. Kalau di bawah lagi ya, berarti ya kita bisa retest kedua di sini buka posisi short karena ini adalah retest pertama pada hari ini ya. Jadi kalau sampai di close jam 7 pagi besok di bawah dari struktur,
Nah, kita bisa limit posisi short di 30.473 dengan target TP di 29.489. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum masih sama posisi spotnya ya. Buy limit pertama di EMA 50, buy limit kedua di EMA 20 atau di 1780, dan buy limit ketiga di 1705. Untuk posisi futuresnya, posisi short kita masih kita pegang walaupun masih di daerah yang sama-sama terus ya. Tapi dengan sentimen seperti sekarang, Bitcoin mulai daily close di bawah dari struktur, probably akan lebih cenderung bearish ya. Jadi untuk posisi shortnya masih dipertahankan saja ya, target TP masih di EMA 50. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 1909. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat ya, buy limit pertama buy limit kedua ya, tidak berhasil di reclaim, dia retest sekali di sini. Jadi yang masih aktif adalah tinggal buy limit ketiga saja di 230,8. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di 240,2 sebagai resisten. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 230,8. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 230,8 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 240,2. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat di sini ya, dia reclaim EMA 50 dan juga reclaim $5.17 sebagai support. Ya, luar biasa. Jadi untuk posisi spotnya ada perubahan, buy limit pertama jadi $5.17, buy limit kedua di EMA 50, dan buy limit ketiga di $4.99. Ya, itu untuk posisi spot di Polkadot. Untuk posisi futuresnya sayangnya posisi long tidak kita dapatkan karena retest 1 dan retest 2-nya tidak terjadi. Jadi untuk buy limit di sini nggak dapat ya. Tapi nggak apa ya. Karena reclaim terjadi $5.17, apabila besok daily close dari Polkadot itu masih tetap di atas dari struktur, kita bisa limit posisi long apabila terjadi konfirmasi di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di upper band, dengan target TP yang lebih agresif di $5.40. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat di sini ya, buy limit spot masih sama. Buy limit pertama di 29 sen, buy limit kedua di MA 20, dan buy limit ketiga kita sekarang kita mulai masuk di 0,27 aja deh ya untuk buy limit secara spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di 31 sen. Kemarin bahkan terjadi retest ketiga. Nah, jadi harusnya kita sudah punya posisi short. Target TP dari posisi short kita ini adalah di 29 sen. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 29 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 31 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue akan ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikir jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.